Untuk itu, sejak jauh-jauh hari, pemerintah telah memutuskan untuk melarang mudik pada Lebaran kali ini. Dan keputusan ini diambil melalui berbagai macam pertimbangan. Karena pengalaman tahun lalu terjadi tren kenaikan kasus setelah 4 kali libur panjang. Yang pertama, saat libur Idul Fitri tahun lalu, terjadi kenaikan kasus harian hingga 93%. Dan terjadi tingkat kematian mingguan hingga 66%. Kenaikan kasus COVID yang kedua terjadi saat libur panjang pada 20–23 Agustus 2020, di mana mengakibatkan terjadi kenaikan hingga 119% dan tingkat kematian mingguan meningkat hingga 57%. Yang ketiga terjadi saat libur panjang pada 28 Oktober hingga 1 November 2020, yang menyebabkan terjadinya kenaikan kasus COVID hingga 95% dan kenaikan tingkat kematian mingguan mencapai 75%. Dan terakhir yang keempat, terjadi kenaikan saat libur di akhir tahun 24 Desember 2020 sampai dengan 3 Januari 2021, mengakibatkan kenaikan jumlah kasus harian mencapai 78% dan kenaikan tingkat kematian mingguan hingga 46%. Untuk itulah, pada Lebaran kali ini pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta, dan seluruh masyarakat. Pemerintah melarang segala jenis mudik lokal maupun antar provinsi sepanjang tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei tahun 2021. Polri turun tangan menyekat pemudik selama masa larangan mudik berlangsung. 381 posko penyekatan didirikan, ratusan ribu personel siaga. Pengetatan masih dilawan dengan nekat curi start mudik banyak warga. Kementerian Perhubungan mengakui ada prediksi 7% atau 18 juta warga akan tetap pulang kampung. Ribuan santri juga sudah lebih dulu pulang, menyusul kemudian belasan ribu TKI kembali ke tanah air. Paling anyar kemarin dilaporkan sebanyak 85 warga dari China dengan bebas masuk Indonesia dengan menggunakan pesawat sewaan. Laporan sebelumnya juga menyebut 454 warga negara India masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Padahal India saat ini tengah menjadi sorotan global akibat tsunami COVID-19 dan juga mutasi varian B1617, 200.000 orang lebih meninggal di sana. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra menilai ada ketidakberaturan antara kebijakan dengan fakta di lapangan. Cenderung kontraproduktif. Hermawan menilai warga sudah jenuh dengan kondisi COVID-19 dengan segala aturan timpang tindihnya. Hermawan menyebut pemerintah tak sekali dua kali mengeluarkan kebijakan yang tidak selaras antar kementerian dan lembaga. Pemerintah di satu sisi menetapkan mudik dilarang, tapi di sisi lain instrumen pemerintah lain tidak sejalan dalam kebijakan, dan itu banyak sekali. Ada warga negara asing masuk namun mobilitas dalam negeri jelas dilarang. Jadi sama saja akan ada peningkatan kasus berpotensi besar, kata Hermawan saat dihubungi cnnindonesia.com. Sekarang kemungkinan yang sudah mudik di luaran sana banyak. Hermawan mengatakan, masyarakat akan mudah tersulut amarah dan kecewa dengan pelarangan. Oleh sebab itu, banyak kini masyarakat yang nekat untuk kucing-kucingan mudik. Mereka bisa jadi telah menilai pemerintah tidak menemukan solusi apik dari pemerintah. Hermawan lantas meminta pemerintah untuk segera menutup pintu masuk tak hanya warga negara India, namun warga negara asing lainnya. Ia menyebut kebijakan itu penting lantaran saat ini Indonesia sudah mengantongi 7 varian corona yang berhasil teridentifikasi, yakni varian D614G, B117N439K, E484K, B1525, B1617, dan B1351. Seharusnya kedatangan warga negara tetap tidak bisa ditoleransi. Karena kita sama halnya saat ke negara lain kita juga dibatasi, kata dia.
Inkonsistensi kebijakan pemerintah menurutnya juga terjadi kala Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang mengajak masyarakat mengunjungi destinasi wisata lokal selama libur Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah pada Mei mendatang. Tak cukup itu, narasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah juga menjadi sorotan tahun ini. Gubernur NTB Zulkifli Mansyah memperbolehkan warga mudik antar daerah di NTB. Ia menuangkan izin mudik dalam Surat-Surat Edaran SE nomor 550/05 KUM tahun 2021. Sementara sudah sewajarnya, mudik yang menimbulkan mobilisasi warga secara epidemiologis merupakan upaya yang harus diantisipasi. Mengingat transmisi virus corona dimulai dari penyebaran antar manusia melalui tingkat pergerakannya. Padahal tentu kita tidak menginginkan pandemi terjadi di atas pandemi, artinya varian baru menyerang dikala varian lama belum terkendali, jelas Hermawan. Masuknya warga negara asing Cina ke Indonesia di saat pemerintah melarang mudik lebaran terus menuai kritik. Betapa tidak, 2 dari 85 WNA Cina yang masuk Indonesia dinyatakan positif COVID-19. Anggota Komisi 5 DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Suryadi Jayapurnama sangat menyayangkan kebijakan penanganan COVID-19 oleh pemerintah yang tidak konsisten. Di satu sisi begitu ketat melarang warga mudik, sementara memberi kelonggaran terhadap WNA Cina masuk ke Indonesia, katanya kepada Sidonews, Sabtu tanggal 8 Mei tahun 2021. Suryadi menilai ketidakkonsistenan itu juga terlihat dari seringnya mengubah kebijakan dalam waktu yang singkat dengan bentuk revisi, adendum dan istilah lain seperti surat edaran Satgas yang sudah 2 kali melakukan perubahan dalam bentuk adendum dan Kementerian Dalam Negeri yang merubah surat edaran pada hari yang sama, katanya. Belum lagi, lanjut dia, antar kementerian atau lembaga dengan yang lain juga tidak sinkron, bahkan, kata dia, ada juga menteri yang tiba-tiba mengumumkan akan mulai groundbreaking pembangunan ibu kota negara baru. Padahal, kata dia, undang-undang sebagai dasar hukum saja belum dibahas. Dengan ketidakkonsistenan itu, pemerintah daerah dan juga aparat pelaksana di lapangan menjadi kebingungan dalam menjalankan kebijakan tersebut, termasuk masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan dan keseriusan pemerintah dalam menangani berbagai masalah yang sedang kita hadapi. Untuk itu, kata dia, Presiden Jokowi segera membuat kebijakan yang komprehensif, termasuk larangan bagi WNA khususnya Cina dan India untuk masuk ke Indonesia, pungkasnya. Masuknya 85 warga negara asing asal Cina ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat China Southern Airlines charter flight menjadi sorotan publik. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai hal tersebut bisa memunculkan ketidakadilan. Pandangan Cak Imin, di satu sisi pemerintah membuat kebijakan larangan mudik Lebaran 2021, namun di sisi lain justru ada WNA yang diperbolehkan masuk ke Indonesia. Apalagi, kata dia, belakangan diketahui bahwa 2 di antara 85 WNA asal China tersebut ternyata positif COVID-19. Kalau masyarakat Indonesia saja harus menahan rindu untuk tidak mudik yang sudah menjadi tradisi tahunan karena mengikuti aturan pemerintah, bagaimana WNA bisa dengan mudah masuk ke tanah air? Hal yang seperti ini kan bisa menimbulkan anggapan publik bahwa pemerintah tidak peka melihat kondisi yang ada, kata Cak Imin, Sabtu tanggal 8 Mei tahun 2021. Atas dasar itu, Cak Imin meminta pemerintah dan Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 menjelaskan kepada masyarakat mengenai masih diizinkannya WNA masuk di tengah kebijakan pelarangan mudik yang tengah digalakkan pemerintah jelang hari Lebaran. Apalagi, kata Cak Imin, sedang berusaha mengantisipasi masuknya varian baru COVID-19. Sebab kondisi ini membingungkan masyarakat yang dibatasi mobilitasnya saat Lebaran, kata Wakil Ketua DPR RI fraksi PKB ini. Ia juga mendorong Kementerian Kesehatan, Kemenkes, dan Satgas Penanganan COVID-19 memastikan bahwa seluruh WNA dan WNI yang datang dari luar negeri dapat mematuhi aturan protokol kesehatan perjalanan internasional selama pandemi COVID-19.
Politisi yang juga Wakil Ketua DPR RI ini mewanti-wanti mereka harus mentaati aturan yang tercantum Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 08-2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada masa pandemi COVID-19. Ketua Tim Pengawas Pelaksanaan Penanganan Bencana COVID-19 DPR RI ini mengusulkan pemerintah sementara menolak seluruh kedatangan WNA selama masa pelarangan mudik. Sebab masyarakat pun saat ini tengah berupaya mengikuti aturan larangan mudik dan membatasi mobilitas selama libur Lebaran.